semua, di sini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Dan kita tahu pendidikan itu adalah fondasi pembangunan bangsa, dan kualitas pendidikan yang baik itu akan menentukan masa depan generasi kita semua. Namun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi dan selesaikan untuk mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas. Nah, dalam video ini kami akan mengulas berbagai masalah yang dihadapi oleh sistem pendidikan kita dan mengajukan beberapa solusi yang mungkin kita lakukan untuk mengatasinya. Jadi, mari kita bahas bersama-sama dalam video ini. Ada beberapa masalah yang sering kita temui pada sistem pendidikan di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu aksesibilitas pendidikan. Di Indonesia, akses terhadap pendidikan masih menjadi masalah besar, terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Banyak anak-anak yang harus menempuh jarak jauh untuk pergi ke sekolah, dan tidak jarang ada yang harus berjalan kaki selama berjam-jam setiap hari. Di beberapa daerah, bahkan tidak memiliki fasilitas yang memadai, sehingga anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini menciptakan kesenjangan antara siswa di daerah perkotaan dengan yang ada di daerah pedesaan. Bayangkan betapa sulitnya bagi siswa yang ada di pedesaan untuk bersaing dengan siswa yang ada di daerah perkotaan. Untuk masalah yang kedua, kita akan membahas mengenai kualitas pendidikan. Di banyak sekolah, kurikulum yang digunakan sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat relevan dengan dunia pada saat ini. Banyak sekolah yang tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, dan juga alat peraga. Sumber daya pendidikan juga seringkali terbatas sehingga seringkali menjadi kurang optimal dalam belajar mengajar. Selain itu, banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk bisa memberikan pendidikan yang berkualitas. Semua ini menjadi hambatan utama dalam mencapai pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Tanpa pendidikan yang berkualitas, kita akan kesulitan dalam menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan juga kompetitif. Untuk masalah yang ketiga yaitu relevansi kurikulum. Relevansi kurikulum juga menjadi isu penting dalam pendidikan. Karena dalam pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman. Namun, kenyataannya masih banyak kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga perkembangan teknologi. Siswa membutuhkan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat digunakan di dunia nyata. Pendidikan harus bisa mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah dan juga berkembang dengan pesat. Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia, tentunya ada solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu investasi dalam infrastruktur pendidikan. Untuk mengatasi aksesibilitas diperlukan investasi yang lebih besar pada infrastruktur pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Ini termasuk pembangunan sekolah yang baru, peningkatan fasilitas yang sudah ada, dan peningkatan akses teknologi pada sistem pendidikan seperti internet dan teknologi digital. Dengan begitu, anak-anak di daerah pedesaan akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak di daerah perkotaan. Pemerintah dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dimanapun mereka berada. Nah, untuk solusi yang kedua yaitu reformasi kurikulum dan pelatihan guru. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kita perlu melakukan reformasi kurikulum dan peningkatan pelatihan bagi pendidik. Kurikulum harus diperbarui secara berkala dan lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan. Kurikulum yang relevan akan membantu siswa untuk lebih siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Selain itu, guru-guru juga perlu mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan agar mereka bisa terus mengembangkan diri dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid mereka. Pelatihan ini harus mencakup metode pengajaran yang inovatif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Nah, untuk solusi yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat dan orang tua.
Keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka juga sangat penting. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat. Orang tua bisa lebih aktif terlibat dalam proses belajar anak-anak mereka, misalnya dengan memantau perkembangan belajar, memberikan dukungan moral, dan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Masyarakat bisa mendukung program-program pendidikan di lingkungan mereka seperti program literasi, kelas tambahan, kegiatan ekstrakurikuler. Nah, program-program partisipatif dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pendidikan anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya, dengan bekerja sama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan orang tua, kita bisa menciptakan sebuah sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Nah, pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman adalah kunci masa depan yang lebih cerah. Jadi, mari kita bersama-sama berjuang untuk pendidikan yang lebih baik demi generasi mendatang yang lebih cerdas dan kompeten. Kita perlu bekerja sama, saling mendukung, dan terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang cerah melalui pendidikan. Jadi, sekian dari video yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya kami memohon maaf.